Noran lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1994 di Swansea, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Namanya memiliki arti warna yaitu yellow. Walaupun kenyataannya Noran tak terlalu menyukai warna kuning dan faktanya memang seperti itu. Memiliki tinggi sekitar 167 cm dan berposisi sebagai seorang libero. Noran bukan berasal dari keluarga yang menggeluti bola voli. Jangankan menggeluti, bahkan bola voli masih terasa asing dalam kehidupan mereka. Dan Noran seperti yang kita tahu, dia adalah anak tunggal dari pengusaha kaya raya. Awal Noran menyukai bola voli terbilang cukup lucu. Dan tanpa disengaja Noran kecil sama sekali tak tertarik dengan voli. Alih-alih berolahraga, dia lebih baik diam dan membaca buku. Bahkan kedua orang tua Noran sedikit melarangnya untuk berolahraga terlalu keras. Bukan karena mereka tak mendukungnya, tetapi karena dulu Noran adalah siswi yang memiliki kelebihan berat badan. Gak bisa dibayangin ya, Noran yang imut dan kurus seperti yang kita lihat sekarang dulunya adalah siswi yang sering dibanding-bandingkan karena memiliki berat badan berlebih. Akhirnya pada kelas 4 SD Noran memutuskan untuk menurunkan berat badannya dengan mengikuti kegiatan olahraga. Kebetulan di sekolahnya hanya ada bola voli, tidak ada kegiatan olahraga lain. 맞고 안쪽으로 떨어지고 블로킹 맞고 쑤시고 들어가는 공이 많거든요. Jadi mau tidak mau, jika Noran masih ingin tetap menurunkan berat badannya, dia harus mengikutinya. Sekali lagi, orang tua Noran sebenarnya tak mau putri. Semata wayang mereka berolahraga keras, namun kemauan Noran menurunkan berat badan tak bisa dihentikan. Bahkan dia rela memberikan roti dan minuman setiap hari kepada tim voli sekolahnya agar bisa ikut latihan bersama. Begitu polosnya Noran kecil. tenang. Kemudian pada kelas 5 SD Noran ingin menyerah karena terlalu berat. Baginya dia bilang kepada sang ibu, "Aku ingin berhenti," tapi ibunya memberinya semangat. 팀워크가 더 좋아지다 보니까 좋은 경기력이 알아서 나오지 않았나. "Ya sudah, terserah kamu," jawab sang ibu. Dan dari sinilah Noran kembali semangat dan mulai menyukai bola voli. Sehingga saat SMP di Seoul Girls Middle School, dia masuk ke tim volinya. Namun saat ini kabarnya Noran sedang mengalami cedera ketika Red Spark melakukan latih tanding. Di mana kabar ini kami dapat dari video amatir yang beredar di media sosial Korea. Sebenarnya cedera ini sudah dialami di beberapa tahun lalu, jadi mungkin saja ini kambuh ketika Noran melakukan penyelamatan bola liar. Namun info terkini, Noran sudah kembali pulang dari rumah sakit dan menurut info terkini dia hanya perlu istirahat dalam beberapa hari saja akan segera pulih. Oke, mari kita lanjut pada pembahasan sebelumnya. Sekitar periode 2007 sampai 2008 sampai 2009 sampai 2010, kemampuannya semakin terasa. Walaupun posisinya waktu itu masih sebagai server 1 poin yang dimasukkan untuk servis-servis tertentu. Pada periode 2010, Noran bersekolah di Suwon Computer Science High School dan tentu saja ikut di dalam tim voli mereka, di mana Noran sudah menjadi seorang libero pada saat itu. Bahkan di sini Noran mulai mengikuti kompetisi yang membawa namanya melambung karena berhasil menyabut penghargaan pemain wanita kejuaraan sekolah menengah terbaik pada tahun 2012. Waktu itu adalah kejuaraan Piala CBS ke-23. Karena itulah setelah lulus Noran langsung mendapatkan tawaran bergabung dengan tim besar, yaitu IBK Altos. Tentu saja waktu itu Noran berpikir karirnya akan segera naik perlahan atau bahkan sangat cepat dengan bergabungnya bersama IBK, namun ternyata tak sesuai harapan. Sebelum musim dimulai, IBK merekrut Namjoon yang mengambil alih sebagai libero starter. Di awal musimnya, Noran hanya sesekali keluar untuk mengambil servis 1 poin. Di musim 2013 sampai 2014, masih di IBK Noran lebih banyak memiliki waktu bermain dari sebelumnya. Ya, walaupun masih belum menjadi starter dan masih belum pernah bermain penuh, tapi lagi-lagi dia hanya muncul sesekali untuk mengambil servis. Bedanya kali ini hampir.
Di setiap pertandingan Nohran muncul tercatat pada musim tersebut tampil di 29 pertandingan dan mengambil 99 servis dengan servis AC. Di musim 2014 sampai 2015 dia sudah mulai dipercaya sebagai libero meskipun ya performanya masih kurang bagus. Sehingga lagi-lagi dia hanya muncul sesekali sebagai pengambil servis. Di musim-musim selanjutnya Nohran masih stuck dan tak pernah mendapatkan posisi starter ataupun bermain penuh. Bahkan menurut ibunya di titik ini, Nohran Mes sering menangis sendirian di dalam kamarnya karena karirnya di voli gini-gini aja. Tidak ada peningkatan. Jangan-jangan ini bukan jalannya pikir Nohran. 꿈의 연봉? Dan pada musim 2021-2022 terbukalah jendela transfer dan Nohran lolos sebagai agen bebas dan menandatangani kontrak senilai 100 juta won dengan Red Sparks yang waktu itu masih bernama Daejeon KGC Ginseng Corporation. Namun Nohran masih menjadi pengganti libero utama yang pada saat itu adalah Oh Ji-young yang sekarang ini main di AI Papers. 인터뷰 자주 하도록 할게. 네, 오늘 승리 축하드립니다. 감사합니다. Sebenarnya alasan utama di kontraknya Nohran adalah permainan negosiasi ya. Nohran dibeli mahal dengan tujuan jika nanti dijual akan lebih mahal lagi. Ya bisnisnya gitu dan tentu ini adalah normal ya dalam dunia peragenan atlet. Selain itu Nohran juga dinilai memiliki banyak potensi yang harus digali lebih dalam lagi. Nah, beruntungnya demi mendapatkan sokep atau Isoyong yang waktu itu masih bermain untuk GS Caltex, Jung Kwan-jang harus menukarkan salah satu pemain dan Oh Ha-yeon lah yang ditukarkan dengan sokep. Otomatis posisi libero utama kosong dan akhirnya dipercayakan L kepada Nohran. Kesempatan pun telah terbuka lebar. Nohran pun mendapatkan posisi starter untuk pertama kalinya sejak 10 tahun dia memulai karir profesionalnya dalam dunia voli. Selanjutnya, sepanjang musim KGC atau Red Spark tetap mempertahankan posisinya karena dinilai penampilan Nohran ternyata lebih baik dari Ohio. Bahkan Nohran menerima sekitar 56.000 lebih suara dalam pemungutan suara untuk permainan All-Star tersebut dan terpilihlah Nohran untuk menjadi pemain All-Stars. Dia sangat senang dengan impiannya dari dulu. Seharusnya karir Nohran sudah berjalan mulus kali ini. Tapi sebelum melakukan game terakhir di musim tersebut, Nohran terkena cedera punggung sehingga dengan sangat disayangkan dia harus absen dari All-Star. Habis gelap terbitlah terang mungkin. Itu ungkapan yang cocok untuk Nohran. Setelah musim berakhir dan cederanya sudah pulih, dia terpilih untuk bergabung dengan tim nasional sebagai entry VNL atau Liga Voli Antar Negara. Namun lagi-lagi tak semulus kedengarannya. Karena baru seminggu VNL bergulir tendon Achillesnya pecah. Kalau kalian engak tahu, tendon Achilles itu adalah gabungan dari 3 otot yaitu gastrocnemius soleus dan otot plantaris kaki. Kalau pada manusia letaknya tepat di bagian pergelangan kaki, jadi emang lumayan fatal dan terpaksa harus ditarik dari tim. Sayang banget kabarnya rehabilitasi Nohran pada saat itu akan memakan waktu 6-12 bulan. Yang tentu saja jika ini benar-benar terjadi, dia tidak akan bisa mengikuti musim selanjutnya. Padahal karirnya sudah mulai bagus banget loh, udah jadi starter juga. Ya tapi ada aja aral melintang. Alhamdulillah ternyata Nohran pulih lebih cepat dan sudah bisa berjalan tanpa tongkat lagi. Dengan ini dia bisa mengikuti musim 2022 sampai 2023. Walaupun pun baru bisa masuk di akhir putaran ketiga, tapi dengan segala sakit dan hambatan itu, kini Nohran menjelma menjadi libero yang sangat diandalkan oleh Red Sparks. Jung Kwan-jang bukan hanya tentang permainannya yang ngotot, tapi tentang dedikasinya kepada tim. Ya, walaupun secara permainan masih jauh dari kata sempurna, tapi sebagai benteng terakhir Nohran Sudaha cukup memperlihatkan kesungguhannya. Dan di beberapa pertandingan terakhir, performanya sudah sangat baik.